Sip ya. Tetapi kan di dalam sejarah perjuangan itu kan ada cerita ya. Kalau misalnya zaman kita nyebut ada cerita rakyat. Orang ketok telur menceritakan tentang dulu Nabi gini, Nabi gini, Nabi gini, Nabi gini, Nabi gini. Itu kan terus ketok tular karena kan event besar. Maka ada sejumlah pencerita yang tidak memiliki komitmen tinggi seperti komitmennya ahlu hadis ketika menceritakan tentang Nabi. Maka, dan itu yang bias di tengah masyarakat. Maka lahirlah buku sirah yang menceritakan tentang hampir detail dari semua kejadian sejarah itu atau event dalam sebuah sejarah seseorang ditulis saja. Karena itu yang ia dapatkan dari generasi di atasnya atau dengan melihat fakta sejarah, kunjungan ke tempatnya ditulis. Itu salah satu penulisnya Ibnu Hisham yang punya karya besarnya As-Sirah An-Nabawiyah 4 jilid. Ini penulis sejarah yang tidak menggunakan standar hadis dalam menceritakan sirah Nabi. Kalau orang harus melihat Nabi kan menjadi referensi hukum. Mau itu perangnya detailnya kayak apa, kalau sudah menyangkut Nabi harus sahih. Ya kalau enggak, ya namanya bohong atas Nabi. Orang sejarah fokus kepada seluruh kejadian itu. Tidak memperhatikan bahwa itu nanti dari dasar hukum atau tidak. Bagi kami ya kita ada sebuah fakta sejarah, kita tulis, ada orang menceritakan, kita tulis. Termasuk dalam bab ini adalah tentang sosok atau profil Nabi yang nanti ditulis, bahkan berebut di tema ini beberapa sastrawan menceritakan sosok Nabi itu. Sastrawan bukan lagi hanya ulama hadis, berebut menceritakan tentang sosok Nabi karena mahabbah mereka terhadap Nabi SAW. Lahirlah buku-buku tentang sosok Nabi yang sering dibaca di Maulid. Itu kan buku sastra yang ditulis belakang jauh belakang, yang tidak berkomitmen terhadap standar penulisan tentang Nabi harus pakai riwayat dan sanad. Paham ya? Diceritakan Nabi begini, sebagiannya mungkin hanya pandangan umum, kayak lahirlah Nabi, maka dunia terpesona, hanya sebuah ungkapan-ungkapan memuji dan memuliakan. Tapi terkadang kan masuk hal-hal yang harus ada standarnya. Maka lahirlah, misalnya kemarin saya ditanya, karena ada lagu Aisyah yang minum gelas di bibir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada itu si angle syairnya kan gitu ya. Lagu Aisyah yang lagi viral. Saya ditanya oleh Ustaz, itu benar apa Nabi itu minum baron segelas? Nabi harus dicari riwayatnya. Karena kalau sudah bicara tentang Nabi, meskipun itu tentang sejarah, ya harus sahih, benar ya? Kan nggak boleh. Nabi nggak pernah minum begitu sama Aisyah, kita ceritakan. Kita mungkin bohong atas Nabi. Kalau ulama hadis itu wanti-wanti betul, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang sengaja bohong atas saya, siap-siaplah punya tempat duduk di neraka. Nabi nggak gitu kok disebut kayak gitu. Kira-kira gitu. Tapi bagi penulis sejarah yang udah penyakit itu ceritain aja. Oleh karena itu, di sini perlu pemahaman bahwa begitu tentang syama'il, maka yang dipegang yang memiliki standar hadis. Bahwa ada cerita di luar macam-macam itu, yang kita sebutnya ya bumbu. Nah, maka di kalangan ulama sirah, yang sirah ya,
Ya, paham ya apa bedanya sirah sama syama'il ya? Kalau sirah itu perjalanan hidup. Kalau syama'il itu profil dan perilaku. Nah, terkadang kan numpuk kan. Orang sejarah hidup kan masuk ke profil juga ujungnya ya. Tapi dulu ulama hadis dipisah. Yang sirah itu digabung sama perang, makanya lahir kita Syiar wal Maghazi, tentang sejarah perjalanan hidup dan peperangan. Kedua, kalau tentang profil dan perilaku namanya syama'il. Maka separuh bab syama'il itu tentang sosok Nabi, wajahnya kayak apa. Mulai cara jalannya, cara duduknya, ya semuanya sampai kemudian akhlak-akhlaknya dan sifat. Nah, di dalam klaster tentang Nabi ini, di sini ada kajian sirah, di sini akhirnya ada kitab-kitab yang ditulis oleh para penyair tentang Nabi, ya karena satu pandangan tertentu yang banyak dibaca di event-event Maulid. Itu kan kitab yang penulisannya tidak menggunakan standar ilmu hadis, menceritakan tentang Nabi. Maka terkadang ada ngomong kaget dia dari mana, kan seorang penyair. Nah, dulu kok kitab-kitab itu kan memang banyak ditulis oleh orang yang disebut sebagai min auliya, walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena saking solehnya dan seterusnya, apalagi dia seorang ulama besar, bahkan sastrawan besar, kan banyak ulama yang sangat bagus bahasa Arabnya, sastranya dia tulis banyak sekali tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena objek Nabi ini memukau di kalangan para ulama sebagai ekspresi mahabbah dia Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah itu yang poin pertama kajian syar'i harus memastikan riwayatnya sahih. Nah, kalau nanti ada cerita tentang Nabi, kok tidak jelas, ya kita harus berhenti. Nah, itu makanya diperlukan kita harus mengenali kajian tentang profil Nabi dari kitab hadis, bukan dari kitab sastra. Nah, di masyarakat itu sosok Nabi diajarkan dari kitab sastra. Ya, jadi beliau akhirnya banyak tentang perilaku Nabi yang kita nggak tahu ceritanya dari mana. Yang ada tadi makanya lahirlah ada sekilas dengan Nabi harus dicari itu sahih tidak ada. Yang riwayat yang sahih itu Aisyah melumat siwak, kemudian itu saat-saat terakhir Nabi Senin duha itu kan Abdurrahman dan kan membawa di hadis sahih. Abdurrahman ikut mengunjungi Rasulullah SAW. Kan ada Abu Bakar, ada Abdurrahman. Abdurrahman kan saudaranya Aisyah, jadi kan bisa datang ke kamarnya Aisyah, kan, saudara. Nah kemudian Abdurrahman itu bawa siwak. Nah dan tampak sekali Nabi menginginkannya. Akhirnya Aisyah bilang sama Abdurrahman, ya Abdurrahman, tampaknya Rasul menginginkannya. Sini siwak. Mungkin siwak baru kan, baik. Karena siwak baru kan di rumah oleh Aisyah dulu ujungnya itu. Di rumah maka disiwakkanlah siwak baru itu ke Rasulullah SAW, di gigi Nabi SAW. Nah, ini ada ungkapan Aisyah, bertemulah ludahku dengan ludah Rasulullah SAW. Nah, ini insya Allah sahih. Jadi ketemunya itu di siwak, bukan di gelas. Makanya kalau dari gelas, ya harus tahu cari. Ya sama saya sebenarnya kalau dia cerita harus dicari. Yang cerita yang nulis sahih lagu Aisyah itu suruh nyari hadis itu sahih. Kira-kira gitu. Kalau mencari ini kan enggak harus butuh waktu ya. Tidak semua orang hafal seluruh tentang Nabi. Ratusan ribu bahkan jutaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu benar kali. Nah yang kedua,
setelah kita mendapat riwayat yang sahih, yang kedua adalah kita mendapatkan pelajaran yang baik dari hadis syama'il yang disebut dengan fiqhu syama'il. Karena tindakan Nabi itu mengandung hikmah untuk umatnya. Kenapa Nabi memperlakukan ini begini? Kenapa Nabi begini? Kan gitu ya. Nah, Nabi SAW itu pada sholat, biasanya Nabi itu suka duduk dengan sahabatnya pada sholat subuh dan pada sholat asar. Nabi suka duduk-duduk. Dan kalau Nabi duduk, Nabi mendengarkan cerita para sahabat. Nah, sebagian sahabat bercerita, kami terdengar cerita tentang makanan. Nabi ikut terlibat. Nabi ikut tertawa bersama tertawa kami. Jadi Nabi kalau pas lagi duduk gitu, justru malah mendengar sahabat. Artinya, ini salah satu sunnah mati perilaku Nabi ya. Nanti hukumnya bab yang lain. Yang baik untuk dicontoh. Karena dari sudut leadership dan team building, sekaligus hubungan baik dengan tim. Kan sahabat itu kan timnya. Atau bahasa negara namanya rakyat. Itu paling cepat itu duduk-duduk informal. Itu paling cepat. Nggak usah pakai biaya. Kalau Anda bikin outbound, biaya. Atau kebalik, untuk ngebonding acaranya resmi, jangan ngebonding. Bikin tim building kok acaranya rapat. Ya nggak mungkin lah tim building. Tim building itu berhasil ketika dijalankan dengan informal dan kemudian terjadi dialog tanpa batas. Udah, sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan perilaku Nabi, perilaku yang efektif sebenarnya. Bangun tim itu, kalau kita kan bangun tim diajak main, ya. Tim building, nggak ada, setahun sekali. Gimana tim building? Ada perilaku Nabi yang indah, yakni duduk-duduk pada salat. Itu tim building paling keren. Karena pada salat itu hati lapang. Di mana-mana orang kalau pada salat pasti hati lapang. Kalau sumpah itu pasti belum salat. Kalau habis salat lapang, pas lapang di tempat yang barokah. Beda kan duduk di masjid sama duduk di kafe kan? Ya beda kalau ngomong ini barokah. Kemudian orang duduk informal, terjadi pertautan hati. Itu contoh. Itu namanya fikih syama'il. Karena satu angle perbuatan Nabi, sekecil apapun, itu datang dari wahyu. Bukan Nabi berperilaku kayak gitu, kecuali itu datang dari wahyu Allah. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga mengandung hikmah yang luar biasa. Dan kisah-kisah kecilnya banyak sekali. Tapi kalau pada sholat asar itu dilihat ke istri-istri, itu luar biasa. Komunikasi efektif antara pasangan itu pada asar, bukan pada isya. Kalau pada isya jadinya anak. Dan pada isya pasti nggak rileks. Dipilih pada asar. Karena waktu itu, ini saya punya buku tentang hakikat waktunya. Begitu saya pelajari. Waktu itu selalu memiliki hubungan dengan seluruh benda di alam semesta, termasuk kita. Setiap waktu itu sudah Allah hubungkan dengan seluruh aktivitas benda di alam semesta, termasuk anggota badan kita. Asar itu jantung ngapain, ini ngapain, itu sudah ada perbuatan. Kalau pada isya, itu badan ngapain 1, 2, 3. Tahu kan kita ilmu itu? Nanti kalau jam 4 pagi badan ngapain? Detox namanya. Nah, jam 4 itu detox. Kalau pada isya, itu ada pergantian sel darah putih dan macam-macam itu.
Allah sudah kasih waktu-waktu. Sip. Nah kalau asal ngapain? Jadi nanti kita kan nggak tahu ilmu semuanya ini. Taunya kan setelah Rasul berbuat baru cari hikmahnya. Nah pada asal itu waktu dipilih nanti ada hubungannya dengan kondisi di alam. Gitu. Ada hubungannya dengan otak kita. Otak kita waktu asar sedang di mana? Sedang menanjak menuju peak season. Peak season otak itu jam 7 malam. Jadi otak masih rileks menuju kencang. Nah, kalau pada isya itu sudah waktunya dia istirahat. Memang badannya dicipta oleh Allah, pada isya itu sudah istirahat. Nah, kita itu hidup kebalik-balik. Kerja peak season kerja di kapan? Jam 10 mulai nanjak. Puncaknya jam berapa? Jam 11, 12 baru puncak kerjaannya. Jam 1. Dan itu otak lagi jelek-jeleknya mikir. Otak itu bagus mulai dari pagi. Kalau dia mengawali sebelum subuh. Puncaknya jam 7. Makanya ingat kenapa? Kalau kita ngafal itu dari kecil. Pada subuh kenapa cepat? Otaknya lagi bagus-bagus. Kenapa dulu para ulama atau kalau nyuruh hafal Quran itu pada subuh sama pada asar. Murojaahnya di setelah. Mereka dulu ngikuti aja, itu kan nggak ngerti ada penelitian ini. Pokoknya ngikuti Nabi gini, udah ngikutin terus ke bawah. Jadi Nabi itu perilaku Nabi itu bukan tanpa makna. Pilihan perilaku Nabi itu mengandung makna yang besar. Nah, sehingga bahkan kalau di event yang paling kompleks namanya politik, ya, kalau kita pelajari fikih sama Nabi, kamu akan ketemu perilaku indah Nabi yang akan memenangkan pertarungan. Memang iya, piawai. Cuman kan kita nangkep Nabi kan cuma tema kulit-kulitnya aja nggak dalamnya, sehingga Nabi hanya tampak sebagai sosok yang judulnya bagus, akhlaknya mulia, titik, nggak ngerti dalamannya, sehingga nggak mendapatkan mutiara. Kan mutiaranya kan di dalamannya itu. Nabi begini. Kata Aisyah, kata Anas bin Malik, ya. Khatamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sin. Laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyam. Sang layaknya Nabi 10 tahun. Tidak semua perkara itu seperti yang diinginkan sahabat yakni Rasulullah SAW. Ini apa coba artinya? Nabi orangnya dengan mudah orang. Jadi rumah itu terserah Anas, keren kan? Dan nanti kalau antum itu punya mbak atau bapak yang kerja di rumah, itu ngomong, kalau udah ngomongnya kayak gini, bosku itu mau terserah saya, gitu ya. Mau saya masak apa, mau saya ngapain, terserah saya, nggak pernah komentar di masak. Kalau sudah ngomong kayak gitu, itu dapat dipastikan dia akan menjadi anak buahmu sepanjang hayat, bahkan anak-anaknya itu sepanjang hayat. Karena ia telah menjadi bos di rumah. Amin. Menempatkan pembantumu leluasa mengambil keputusan. Dan engkau itu saking lapangnya Nabi Sallallahu Alaihi, nggak rumit Nabi itu orang, rumitnya umatnya rumit. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Aisyah di sini, rajulan sahlan. Nabi itu orangnya mudah. Kenapa menjadi lahir umatnya kok jadi kayak rumit? Karena ilmunya sempit. Jadi beragama itu, kalau semangatnya tinggi, ilmunya sempit, pasti rumit. Itu ibarat orang kaya nggak punya duit. Kira-kira sempit nggak perilaku terhadap anaknya? Misalnya dia hanya punya uang 100.000, suruh 1.000. Alhamdulillah ayah ada itu, tapi pegang 100.000. Ya, mendingan kita ke bakso. Jangan, bakso itu banyak kolesterol. Terus, kita mana kecil, tapi nggak boleh.
Terus kan jangan sampai ketahuan nggak punya duit kan, maka dia bikin alasan. Ya, boleh nggak kita ke mall ya? Beli pulpen, beli apa-apa, beli. Pulpen itu harus digunakan maksimal, jangan ini. Ya, kita sepatu udah jebol, beli nggak? Oh, apalagi sepatu. Hidup itu harus apa adanya, begitu. Kan jebol ya, nggak apa-apa, harus. Lama-lama ketahuan, apa ya Pak ya, kalau punya duit ngomongnya dari tadi. Gitu. Apa aja dilarang kan? Karena nggak punya duit. Ini hanya ilustrasi. Tapi ayah pulang sore-sore uangnya banyak, dia punya uang 10 juta. Ya bakso boleh. Ya beli, ini boleh nggak? Beli sepatu. Boleh. Ya kita jajan, ayo. Tapi awas ya, pokoknya maghrib nyampe nih. Belajar kan? Siap. Ayo, nanti pokoknya setengah langsung pulang ya. Enak kan? Karena duitnya banyak. Tapi ayahnya masih komit bersama belajar, dia nggak ngawur. Jadi kalau orang ilmunya semangatnya tinggi, ilmunya sempit, itu pasti rumit. Kalau semangatnya rendah, ilmunya tinggi, pasti ngawur. Apa aja boleh. Kan semangat agamanya rendah, takwanya rendah, ilmunya luas. Ya udah, mau minta atau hal apa haram sini gua kasih. Ya luas. Tapi orang nggak takut kepada Allah, jadi ngawur. Orang ahli hukum, tapi seorang penjahat. Hukum jadi apa? Jadi jalan untuk menjustifikasi kejahatan. Sama. Orang tahu ilmu agama, tapi motifnya itu tidak taat. Nggak ingin taat pada Allah. Semangat beragamanya rendah. Itu sama saja orang jahat, tapi pakar hukum. Jadi apa aja dapat justifikasi. Maka tanya, gimana? Apa yang bisa kita akalin hukum? Jadi kalau nanya ke hukum, gitu, aku mau ngelangsir duit nih, supaya nggak melanggar gimana? Nah, gini cara. Jadi hukum jadiin justifikasi untuk ngakali. Ini ada ungkapan man tafaqaha wa lam tasawwafa tafasaq. Orang yang tahu fikih, hukum, tapi nggak tasawuf, nggak tahu tazkiyatun nafs ilmuhat, ya pakar fasik, banyak dosa. Nah, yang bagus itu semangat tinggi, ilmu tinggi ya. Tadi ayahnya ceritain, tetap komit belajar, tapi sama anaknya nongkrong. Tetap maghrib ya, ya sekarang ayo kita ngomong, duitnya banyak, kasih boleh. Nah, kembali ya, jadi ada riwayat sendiri yang harus dapat perhatian. Yang kedua tentang bikin syama'il. Nah, tentang riwayat ini, nah ketika akhirnya kita dapat dari buku-buku sastra atau bahkan ketok tular dari orang ke orang, itu sesuatu yang harus ditempatkan. Kapan kita terima? Ya kalau sudah ada penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hanya sekedar cerita. Nah, makanya seorang Akram Dia Umari, ulama hadis, memperakarsai penulisan sirah menggunakan pendekatan hadis. Karena dulu para ulama awal itu sirah memang ditulis oleh ulama hadis. Tapi ulama sejarah tetap nulis. Kayak misalnya kan tentang area Badar. Kan hadis kan lebih fokus ke perangnya Nabi. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Badar itu ada di mana, posisi sumur ada di mana, posisi air ada di mana, tempat dikuburkannya orang-orang musyrik ada di mana. Itu kan bukan lagi tema hadis kan. Benar nggak? Itu kan tema sejarah. Nah, orang sejarah yang nulis. Kalau hanya urusan Badar di mana, kalau nggak sahih kan nggak apa-apa, benar nggak kira-kira. Tapi kalau Nabi tiba di Badar hari Jumat pagi, nah itu yang salah. Karena ada Nabi tiba di Badar itu ke Mesias. Nah, baru makanya harus orang hadis itu. Tapi Badar begini, Badar begini. Nah kan itu tentang orang sejarah. Kalau nggak sahih,
nggak ngaruh karena bukan tentang Nabi kan. Itu makanya ya orang sejarah nulis dengan sejarah. Nah waktu sejarah ada Nabi terus tentang Nabi ya. Makanya ini dua pendekatan itu harus banyak. Dan sekarang para kaji sejarah Nabi sadar betul di beberapa kisah itu harus merujuk ke hadis Nabi. Tidak cukup dengan buku sejarah, karena buku sejarah itu beda dengan buku hadis. Ya kita masuk ke materi. Menurunkannya pakai yang mana ya? Oh, pakai ini. Nah, ditekan. Ya, 2 tangan. Oh, 2 tangan. Nah, kita ada di sini. Hadis 193 ya. Seingat saya ada di sini. Nanti kalau terasa sudah dipelajari, nanti kita lanjut ke bawah. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi wajadna fi kitabihi annahu qala akhbarana Ismail bin Abdul Qahir qala ba'ana Abdul Qahir bin Muhammad qala ba'ana Muhammad bin Isa al-Jaludi qala ba'ana Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan qala akhbarana Muslim bin Hajjaj qala hadathani Abu Ma'in al-Qashi qala abana Umar ibn Yunus qala akhbarana Ikrimah bin Umar bin Ammar qala Ishaq qala Anas radhiyallahu ta'ala. Imam Baghawi menyebutkan di kitabnya dengan sanadnya yang panjang dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsan nasi khuluqan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang paling baik akhlak. Fa arsalani yauman lihaja. Suatu hari Nabi mengutus aku untuk satu keperluan. Faqultu wallahi la ata. Saya berkata, demi Allah, saya tidak pergi. Wa fi nafsi an adhhab. Dan di hatiku, aku pergi. Nah, kita namanya juga Anas ya. Anas kan masih kecil. Karena Anas masuk ke rumah Nabi umur 6. Jadi ditinggal Nabi umurnya 16. Kayak Aisyah itu masuk ke rumah Nabi umur 9. Karena kan dinikahi umur 7, itu beberapa saat sebelum hijrah. Nah, waktu masuk ke Madinah itu, Aisyah sudah balik, maka langsung masuk ke rumahnya. Jadi waktu masih sebelum 9 masih bertempat di Abu Bakar. Waktu ditinggal Nabi, Aisyah itu umurnya 18 masuk 19. Tapi sebelia itu ilmunya Masya Allah. Hampir semua urusan agama, kalau ada apa-apa, para sahabat berbeda, tanyanya Aisyah radhiyallahu anha, dikasih kecerdasan yang luar biasa. Karena memang Nabi juga sangat mencintainya, dan ia wanita yang luar biasa, dengan falas yang super cantik, perilaku yang indah, mewarisi ayahnya, apalagi dididik langsung oleh orang terbaik Rasulullah SAW, dan punya karunia kecerdasan yang luar lengkap sekali. Mau punya istri kayak Aisyah. Nah sekarang gimana? Bersyukur kepada Allah Taala. Nah kemudian ya Anas ini masih kecil kan? Nah, waktu disuruh sama Nabi, bilang enggak, ya gitu, godain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafi nafsi an-adab, di dalam hatiku aku pergi. Fakharostu hatta amuru ala sibyan wa miyal abu nafis. Akhirnya keluar, kan disuruh Nabi kan. Sampai saya melewati anak-anak pada main di pasar. Pasar Madinah nggak jauh dari masjidnya. Jadi nggak jauh-jauh. Karena kan samping rumah Nabi kan samping masjid. Pasarnya nggak jauh dari masjid. Dekatnya sampingan masjid. Ya kan tinggal begitu aja. Kemudian faidan Rasulullah SAW qad qabada bi qafai
min waras. Tiba-tiba Nabi itu sudah memegang tengkukku dari belakang. Pas tadi kan bilang enggak. Ya, terus akhirnya habis itu ya saya pergi ke pasar. Ya ini berarti artinya disuruh ke pasar. Ternyata begitu Anas sudah di situ, Nabi memegang tengkuknya Anas dari belakang. Berarti Nabi udah di situ. Ya kan? Qala fanadhartu ilaihi wa yadhak. Saya lihat Nabi tertawa. Faqala ya Unais, dhahabta hina amartu, hai Anas kecil. Tadi kamu pergi waktu saya suruh. Qultu na'am ana adhab ya, saya pergi ya Rasul. Coba ya. Coba Anda nyuruh, katakanlah yang kerja di rumah. Tom, beliin makanan di mana? Enggak. Kira-kira, apa? Tapi Nabi ketika nyuruh Anas, enggak. Ya udah, Nabi relax. Nah, misalnya, Tom, beliin, gua apa? Bapaknya pergi langsung. Nah, ternyata Anas ini godain Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu ngomong enggak, dia itu juga iya. Ya, begitu nyampe, Nabi sudah pegang tengkuknya. Nabi bersikap indah kepada Anas. Ternyata Anas juga pergi. Apa yang kita dapatkan? Jadi kita diajarkan Nabi untuk bersikap mudah dalam hal-hal terkait dengan profan. Kan kalau kita menggunakan pendekatan ideologi, awas ya, ideologi. Makanya kalau belajar agama tidak sampai ke bab kayak gini, nanti agak pusing beragama. Kalau kita menggunakan pendekatan ideologi, menolak perintah Nabi hukumnya apa? Dosa besar. Menolak perintah Nabi hukumnya dosa besar. Apa kata Nabi? Idza amartukum fa'tu mastata'tum. Kalau saya perintahkan, kerjakanlah yang sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak kerjakan hukumnya dosa. Ini perintah Nabi nggak? Kok nggak ngerjain? Ini agak beda konteks. Ini konteks urusan profan, nggak paham kan? Kalau tadi urusan syariah. Jadi kalau kita mau pendekatan Nabi, pendekatan ideologi, ini dosa besar. Bahkan kalau agak tekstual sedikit, Anas sedang berdusta kepada Nabi. Kan ngomong tidak, padahal iya. Dusta nggak Nabi? Tapi Rasul menyebut dia dusta nggak? Enggak. Ini karena ini bab tentang hubungan antara Rasul sama Anas yang dekat itu sehingga masuk wilayah goda-menggoda. Dan itu indah. Menjadi orang saleh bukan berarti orang kaku. Orang saleh bukan berarti orang yang tekstual. Tadi paham? Kita sekarang disodorkan kepada kesalehan, ternyata itu kekakuan. Kita sodorkan kepada kesalehan, ternyata itu tekstual. Salah itu, ini kan kalau kita bicara menggunakan hukum, Anas itu kira-kira ada dua kesalahan. Pertama, nggak taat sama Nabi. Kedua, berbohong pada Nabi. Dosa besar nggak? Coba dimasukkan hadis, mengkadzaba alayya muta'ammidan. Kalau ya tebu maksudnya yang bohong atas saya sengaja, maka siap saya pula menggunakan tempat di neraka. Ini sengaja bohong nggak kenapa? Bohong. Tapi Nabi biarkan. Konteksnya beda. Ini justru indah. Anas memperahukan Nabi dengan menggoda Nabi, dan Rasul juga bersikap indah, megang tengkuknya dari belakang. Dan Nabi tidak komentari perilaku Anas. Dibiarkan. Berarti maknanya ini boleh. Karena Nabi tidak akan biarkan haram itu terjadi di depan. Karena Nabi tidak akan pernah membiarkan perkara mungkar terjadi
di depan. Makanya ketika para istri itu cemburu, Rasul membiarkannya sampai pada batasnya. Begitu sudah haram, cemburu itu nggak haram, Pak. Jadi kalau istrimu cemburu, biarin aja. Yang haram itu nanti pada batasnya. Kapan batasnya? Ketika masuk ghibah. Ketika masuk ketidaktaatan. Nah itu baru nanti haram. Suatu ketika, ini menjaga Aisyah ya. Aisyah itu Masya Allah. Seluruh kisah tentang Aisyah memang indah. Karena memang hampir sebagian besar kisah hubungan Nabi dengan istrinya itu memang ceritanya banyak dari Aisyah. Karena yang lain mungkin sudah cukup lah Aisyah menceritakan. Suatu ketika Nabi pas nikahi Ruqayyah, kan salah satu istri Nabi namanya Ruqayyah. Aisyah bicara sama Nabi, ya Rasulullah, dia itu pendek. Gitu. Namanya Aisyah ya kan, kalau Aisyah jangkung, karena Abu Bakar itu tinggi, pasti ya Aisyahnya pasti jangkung. Kata Rasulullah, ya Aisyah, kalau kalimatmu ini ditaruh di lautan, maka lautan itu berubah jadi hitam. Rasul nggak boleh kan sampai ke level itu. Tapi kalau cemburu-cemburu yang lain dibiarkan. Suatu ketika Nabi itu keluar dari tempat tidurku dengan pelan-pelan. Di tengah malam itu Nabi keluar dari tempat tidurku pelan-pelan. Dan ia mengambil bajunya, berarti baju luarnya, pelan-pelan. Dan ia mengambil sendalnya pelan-pelan. Bangkitlah aku. Aku pikir Nabi bakal pergi ke istrinya yang lain. Ada aja pikirannya. Ia membuka pintu mengendap-endap. Maka aku ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi kebagi. Salah sangka. Aku ikuti. Saya pikir Nabi ke istrinya yang lain. Ternyata Nabi kebagi. Ia mendoakan ahlul baqi di malam. Karena Nabi balik, maka aku balik. Kemudian Nabi mempercepat langkahnya, aku mempercepat langkah. Yuk lihat kan dari masjid Nabi ke Baqi berapa kan? Ya mau segelap-gelapnya kan ada baju hitam kan ini siapa? Maka aku cepat langkah. Maka Nabi cepat, aku semakin cepat. Hanya aku masuk rumahku, aku tutup pintuku, aku lepas bajuku, baju abayanya yang luar ya. Aku masuk ke selimut kembali. Dan aku masih terengah. Nabi masuk pintu, dan Nabi bertanya, ya Aisyah, kenapa suaramu terengah-engah? Kenapa nafasmu terengah-engah? Bayangin ya. Ini bab cemburu, tapi nggak sampai melanggar. Ya. Kenapa nafasmu terengah? Ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Kata Rasulullah, la tukhbirannani aw la yukhbirannallahul azizul hakim. Kau kasih tahu atau Allah yang mulia kasih tahu. Nah, mati langsung. Masa langsung dipuji Allah kasih tahu. Nah, mati lagi mungkin. Akhirnya ya Rasulullah. Tadi kau keluar dari saya pelan-pelan. Ambil baju pelan-pelan. Ambil sendal, kau buka pintu juga mengendap-endap pelan-pelan. Aku pikir kau akan ke rumah istrimu. Ternyata kau kembali. Kata Rasulullah, iya benar ya Aisyah. Aisyah enggak, Rasulullah enggak marah. Oh, lo curiga sama gua? Enggak. Karena cemburunya emang masih pada level yang dibiarkan. Biarkan wanitamu cemburu. Iya benar ya Aisyah. Tadi Jibril salam kepada aku. Dan kau tidak ingin menjawab salam saat aku masih di belakang selimut. Memang salah satu etika. Kita menjawab saat kita posisinya memang tidak etis. Ya, makanya nggak boleh jawab salam waktu kita di kamar mandi dan seterusnya. Aku tidak mau mengganggu. Maka aku keluar pelan.
Nah, pelan-pelannya ini yang mencurigai, yang Aisyah jadi curiga itu. Kalau pelan-pelannya ini sebenarnya, padahal pelan-pelannya itu karena Nabi tidak ingin mengganggu Aisyah. Ada, ya kan, sama-sama ingin baik sebenarnya. Rasul tidak ingin mengganggu, dan Aisyah ingin bersama Rasul. Jangan pergi, kan gitu kira-kira. Aku diperintah oleh Jibril untuk pergi ke Baqi. Kata Aisyah, tampaknya setan menggoda, kira-kira bahasanya gitu. Ya Rasulullah, apakah saya punya setan? Iya. Dan kau punya setan enggak? Iya. Kata Nabi, hanya saja setanku telah masuk Islam. Illa anna syaitani qad aslam. Setanku masuk Islam atau setanku tunduk, mananya dua. Bisa tunduk atau bisa masuk. Udah selesai. Enggak tengkar, enggak. Jadi cemburu justru menjadi keindahan hidup. Tadi kan kau kasih tahu atau Allah akan kasih tahu. Coba kayak gitu kan menjadi sesuatu yang menjadi area perdebatan dan kemarahan. Cemburu menjadi area memupuk mahabbah atau cinta mawaddah di antara pasangan. Kan jadi semakin dekat kan. Karena dialognya tuh indah di malam itu. Di malam di mana Aisyah nguntiti Nabi itu indah. Jadi nggak gini-gini kan seni. Nah, ini kadang kita ini soleh kagak, itu galaknya tak terkira. Sama istri. Galak banget sama istri. Ada kisah, saya cerita kemarin. Jadi orang-orang soleh sama istrinya itu luar biasa. Hormatnya, ngalahnya. Gitu. Ada seorang sahabat, atau mungkin tabiin, bahwa seorang laki-laki di Madinah mendapati istrinya itu cerewet tak terkira. Maka ia ingin lapor ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu zaman khilafahnya Umar. Kemudian dia datang ke Umar. Dia ingin mendapatkan masukan dan apa sikap terhadap istrinya yang cerewet. Begitu mendekati rumahnya Umar, ada suara wanita juga sedang berbicara. Berbicara kencang. Didekati, ternyata itu istrinya Umar radhiyallahu taala. Akhirnya dia balik. Gimana sampaikan nasihat orangnya? Istrinya sama dengan saya. Kata. Begitu Umar menyaksikan laki-laki itu balik dipanggil. Kenapa kau balik? Ada urusan apa engkau? Iya ya, Amirul Mukminin. Aku datang ke sini untuk minta kepadamu nasihat tentang istri yang cerewet sekali. Dan aku dapat ternyata istrimu sama. Kata Umar, itulah caraku memperlakukannya. Nah, maka sejak itu laki-laki ini tidak mengeluhkan istrinya yang cerewet. Karena istrinya Umar pun cerewet. Umar yang khalifah itu dicerewetin sama istri. Apalagi bapak-bapak, ya sudah, terima aja gitu. Umar aja dicerewet sama istri. Apalagi bapak. Jadi orang-orang saleh pun nggak sedikit yang memang dicerewetin sama istrinya. Karena seorang wanita itu kalau sudah jadi istrimu tidak akan pernah menjadi muridmu dan tidak akan pernah menjadi mahasiswa. Meskipun dulu itu mahasiswa, paham ya? Dan tidak pernah menjadi sekretaris. Meskipun dulu itu sekretaris, ya tetap sekarang menjadi istrimu yang sama dengan dan seterusnya. Oke, ya, saya ulangi lagi. Ini ada angle kisah tentang gimana Nabi berperilaku dan menerima godaan-godaan kecil di rumah dan Nabi membalasnya dengan cara yang indah, menunjukkan betapa mudahnya Nabi. Ini juga menjadi bagian dari umurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hal-hal yang bersifat begini tidak menjadi bagian dari hal yang bersifat hukum atau sampai ideologi. Nabi membiarkannya berarti membolehkannya. Ini disebut dengan perilaku hari-hari di antara keluarga. Memang kayak gini hidup itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan.
Waalaikumsalam. Misalnya, ini tidak mempersoalkan tentang perbedaan, tapi ini melihat dari sudut sama ini dan kira tadi. Sebenarnya bagi Rasul itu lahir tanggalnya. Oh, tanggalnya. Lalu kemudian menurut pendapat diperingati dengan dirayakan, menurut pendapat saya beda. Tidak euforia kaya tapi diperingati. Nah, ini ada beberapa pendapat. Menurut penjelasannya juga. Tapi kalau tanggalnya memang 12 Rabiul Awal. Ya, karena bulan zaman sebelum Islam itu bulannya akan ditetapkan sama Islam sama. Jadi 12 Rabiul Awal. Cuman kan tahunnya akhirnya menggunakan jadi gini, kata Rabiul Awal dan kata Hijriah itu kan penetapannya setelah. Ya. Tapi waktu sebelum penetapan penanggalan Islam itu menggunakan penanggalan yang ada. Ya. Nah, kalau penanggalan yang ada waktu itu dinamai pakai penanggalan Islam, ketemunya 12 Rabiul Awal. Karena bulan pada waktu itu memang sudah 12. Jadi bulan 12 bulan setahun itu sebelum Islam pun sudah 12. Amin. Nah, dan jahiliyah memang menggunakan bulan cara menghitung hari-hari. Karena memang sejak zaman dulu kan ada yang menggunakan matahari, ada yang menggunakan bulan. Yang matahari kan memang di daerah Romawi menggunakan matahari. Nah, sehingga waktu masuk ke Islam itu hanya pindah nama dan mulai perhitungannya dimulai. Di startnya dari 1 Muharram itu. Sehingga lahirnya Nabi itu ketemunya namanya 12 Rabiul Awal. Ya waktu itu ya pokoknya lahirnya Nabi pas Abraha nyerang. Nah, begitu nanti dihitung, orang penanggalan tahu cara ngitung masa lalu itu kan ada caranya. Kalau perkara ini acara-acara itu sebenarnya kalau sejarahnya itu muncul di abad keempat. Mulainya ada peringatan. Itu dari kerajaan sudah masuk, tapi agak sedikit benar. Ada sedikit confused. Disebutkan itu Bani Fatimiyah yang pertama memulai. Padahal Bani Fatimiyah itu sudah agak akhir. Bani Fatimiyah itu agak akhir. Abad keempat itu bukan Bani Fatimiyah, masih Bani Abbasiyah sebenarnya. Tapi ala kulli hal, sekitar abad keempat dimulailah. Atau bisa jadi abad keempat dimulai, tapi Bani Fatimiyah belum menjadi kerajaan, hanya menjadi gubernuran. Mungkin bisa jadi. Kan di area Mesir situ sudah keluar Bani Fatimiyah. Nah, pada waktu Abbasiyah runtuh, Bani Fatimiyah yang akhirnya cukup besar menggantikan Abbasiyah. Kan sejarahnya gitu. Bisa jadi ya di Bani Fatimiyah. Sebenarnya kalau aslinya acara ini tidak seperti yang Antum bayangkan acaranya di sini. Kalau acara mulai sekarang itu kan pembacaan terus pengajian. Acara mulai zaman dulu itu enggak gitu. Kalau aslinya yang diinisiasi dari Bani Fatimiyah. Acara itu acara politik asli. Itu adalah raja yang sudah mulai kehilangan dukungan. Maka harus mencari dukungan ulang. Maka diangkatlah sejarah Nabi. Karena memang para ulama dan para kaum muslimin sadar. Kaum muslimin itu nggak pernah bisa kesentuh bahasa Nabi. Kalau sudah ke bahasa Nabi, dia mengharu-biru. Apalagi zaman itu. Pokoknya kaum muslimin zaman itu, termasuk zaman sekarang. Kalau sudah disebut Nabi, itu mengharu-biru langsung. Mereka langsung nyek, gitu, ngumpul. Maka supaya sekalian satu paket, karena mereka kan Fatimiyah itu Syiah. Maka satu paket, maka diperingati pula ada Fatimah, ada Hasan, ada Ali, ada Husain termasuk Rasul Shallallahu Alaihi. Nah, kekuasaan yang sudah tidak begitu kokoh itu, begitu mengatakan Maulid ini. Acaranya, itu acaranya bikin acara heboh gitu, dan nanti raja datang dari istana membagikan hadiah-hadiah. Jadi di acara ini
sambil memperingati Nabi dibagiin hadiah. Heboh lah, bikin event lah. Nah dari situ ditransfer, pindah acara ini, indah sekali, ini keren. Hanya diterima oleh Ahlus Sunnah di daerah Syam. Itu kisahnya itu. Mulailah sampai nanti abad ke-7 ada perlombaan penulisan tentang Nabi. Karena sama maksudnya, dalam rangka menyemangati kaum muslimin untuk berjihad. Lahirlah Barzanji yang dibaca sampai sekarang. Itu konteksnya itu penyemangatan kaum muslimin untuk berjihad. Karena kalau sudah diingatkan Nabi, kaum muslimin itu nggak bisa lagi. Pasti ingat Nabi berjuang. Nah kemudian terus-menerus, sebagaimana event-event tertentu, sebenarnya event biasa. Jadi maulid itu event profan. Atau event profan. Kayak bapak-bapak bikin acara, yuk kita bikin acara family gathering. Atau misalnya kalau bupati bikin acara, kita bikin acara kumpul bareng masyarakat. Bisa kan? Nah, seorang bupati ini mulai, karena negara itu kan negara Islam. Semuanya berdasarkan Islam. Jadi semua tindakan raja, tindakan agama. Ketua DKM bikin acara kita penuh jamaah kok, jarang sekali. Kita sekarang bikin namanya festival sholat jamaah. Misalnya kayak gitu. Kita undang jam 4 pagi dengan bikin acara yang heboh. Pasti nanti orang datang. Nah, itu bikin acara di lapangan. Karena ini festival sholat jamaah, begitu ada acaranya, semua menggiring orang yang ikut festival sholat berjamaah. Jadi tradisi jamaah kembali. Misalnya acara profan. Orang membacakan syair tentang Nabi di acara profan. Ya udah selesai. Siap. Nggak ada masalah apa. Sampailah kemudian acara yang profan ini menjadi tradisi, kemudian digeser ke acara yang seakan-akan menjadi acara ibadah. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, maka wajib dapat syafaat. Hadis dari mana? Ini perkara. Begitu sudah ditarik ke area yang seakan-akan ritual, jadilah perdebatan. Ini sunnah atau bid'ah. Kalau profan, mah profan bikin acara. Sebagaimana kalau saya mencintai seorang, aku bikin acara untuknya. Nggak ada acara apa. Kecuali bahwa aku ingin mencintainya, aku mengenal. Tidak ada urusan apapun, nggak ada hadis ini, nggak ada hadis ini. Tapi acara indah ini memang melejitkan orang tentang Nabi. Akhirnya ditradisikan di ritual. Itu yang kemudian kalian dapat. Terjadi haru biru di dalam pelaksanaan. Bahkan mulai ada hadis maudhu masuk, hadis dhaif masuk, semuanya masuk. Terjadi pengibadatan namanya di dalam acara profan. Ternyata festival jamaah itu mengharu biru. Orang ikut bikin festival jamaah di sana, mengharu biru. Gimana indahnya sholat jamaah. Nggak sedikit orang akhirnya ikut masukkan hadis palsu di sholat jamaah. Misalnya kayak gitu. Kan zaman itu zaman keagamaan kan. Akhirnya generasi datang setelahnya melaksanakan itu terus, melaksanakan. Terjadilah pro kontra. Loh kok malah jadi begini? Ini bid'ah. Ini enggak bid'ah. Panjang mau cerita lah panjang. Sip. Sampai masuk ke tahun 1900-an. Masuk ke Indonesia. Masuk lagi sampai ke tahun 2000-an, atau lebih tepatnya 1980-an ketika terjadi, kalau kita masuk ke sini langsung ya urusannya. Acara yang indah ini terjadi pro kontra, maka seluruh hal-hal yang menjadi catatan besar ulama mulai satu persatu hilang. Ada apanya, misalnya, karena acara maulid itu aslinya tidak begini. Maksudnya itu acara yang benar-benar ada ritual. Raja datang, nanti ini datang. Ini acara politik awalnya. Gitu. Terus nanti ada pengharu biruan. Wah, pokoknya indah. Bapak kalau punya orang event organizer pasti paham kayak gini. Wah, akhirnya
Ini nggak boleh gini, masa Nabi nangis wah gitu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ada zikir gini, digabung sama tasawuf misalnya. Zikir ini, wah harus kayak gitu semua. Ini bid'ah. Terjadilah yang namanya hukum tadafu, hukum saling dorong-mendorong. Satu sisi orang yang telah membiasakan tradisi ini dulu awalnya profan, meskipun ditumpangi ibadah, dulu sudah berjalan baik, indah sekali, ini ada bid'ahnya. Ketemulah titik tengah, akhirnya jadi pengajian. Sekarang itu sebenarnya bukan acara maulid, acara pengajian. Cuma judulnya maulid. Karena maulid yang asli nggak gitu. Asli maulid. Sekarang jadi pengajian. Jadi, kalau kita tempatkan menjadi acara profan, ya nggak ada hukumnya. Ya, kalau sekarang pengajian biasa. Kalau dulu awal diinisiasi itu acara profan, itu acara mencari dukungan politik. Itu awal itu acara mencari dukungan politik. Akhirnya benar menguat kekuasaannya Bani Fatimah setelah bikin maulid. Dan kalau antum orang politik pasti paham, seni-seni mencari dukungan. Nah, yang jadi heboh itu di mana-mana. Orang hukum, orang fikih, orang hukum paling pusing kalau ada kayak gitu. Jadi ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya sekarang nanti orang hukum, kita orang politik, kita yang dukungan. Itu mirip, antum tahu bagaimana cara berpikir dari sudut keilmuan yang berbeda menghasilkan cara berpikir yang berbeda. Paham dia? Makanya beragama nggak boleh satu sisi namanya hukum. Ini tadi hadis ini. Kalau orang akidah ketemu kayak gini apa jadinya? Kalau orang fikih datang kayak gini apa jadinya? Coba kalau orang perilaku. Indah. Orang hukum gimana? Terserah gimana ente menjelaskan. Pokoknya ini boleh. Kan akhirnya gitu kan ketemunya. Nah, ini indah karena Rasul mengiyakan perilaku ini. Bagi kami orang perilaku, ini indah sekali perilaku ini. Tapi kan bohong. Berarti nggak bohong. Kalau Anda punya definisi ini bohong, berarti definisi itu yang harus digugat. Oh ini nggak bohong kok. Paham nggak? Atau ini bohong yang dibolehkan. Terserah ini menjelaskannya. Paham nggak kira-kira? Nanti orang hukum tahu caranya meletakkan hukum itu. Suatu ketika Sa'ad bin Waqqas masuk kota Persia, memenangkan peperangan Persia. Siapa dia? Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat mulia. Seingat saya kalau nggak salah, termasuk Asrah yang masuk dijamin masuk surga, mendampingi Nabi. Dan beliau emang sejak awal emang piawai perang, panglima. Beliau Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib itu piawai. Yang jaga Nabi pada waktu di perang Uhud itu Zubair. Sebiar. Yang tidak pernah mundur di perang sejengkal pun. Dan bahkan nggak pernah kalah. Insya Allah. Jadi saya suka mengatakan bid'ah terbesar hari ini itu kekalahan. Setuju. Kenapa? Karena nggak cocok sama Nabi. Karena Nabi itu menangan. Nabi pernah kalah nggak? Nabi nggak pernah kalah. Kamu mata kalahan. Bid'ah nggak itu? Bid'ah. Makanya bid'ah jangan urusan baju doang. Kekalahan itu bid'ah. Setuju ya? Itu yang di rumah. Jangan dianggap terus mau kalah kok senang. Bid'ah. Dosa itu. Nggak cocok sama Rasulullah SAW. Sa'ad bin Waqqas akhirnya membuka kota Persia zaman Umar kalau nggak salah. Tumbang Persia. Masuk istana Raja Persia. Di istana ini ada lukisan-lukisan banyak sekali dan patung-patung nggak sedikit. Sa'ad bin Waqqas hanya menghancurkan patung yang disembah. Patung yang tidak disembah, lukisan yang tidak disembah, dibiarkan. Siap? Ini tindakan sang panglima terhadap istana Raja Persia. Ini tindakan seorang panglima dan politisi. Ketika kau memenangkan pertarungan, maka hargailah lawan. Standar. Maka kalau nggak bisa menghargai lawan, dia bukan politisi. Yang kritik itu pasti akademisi. Karena politisi pasti muji. Makanya jangan senang dipuji politisi. Iya. Kalau yang kritik aja, pasti akademisi. Ustadz pasti kritik. Nah, kalau ustadz politisi, nggak pernah kritik jadinya.
dia menganu masyarakatnya. Jadi senang ya. Mengharu biru. Siap ya? Jadilah perkara hukum setelah itu. Tindakan Sa'ad bin Waqqas itu sebagai seorang panglima, emang kayak gitu. Jangan melumatkan, meluluh lantahkan musuhmu karena akan membangkitkan perlawanan. Hargailah apa aja yang menjadi kemuliaan musuhmu. Patung itu bagi dia itu hal indah, karya-karya Persia. Saat memahami bahwa patungnya dilarang bukan karena patungnya, karena disembahnya itu yang dilarang. Gambaran tentang itu dilarang karena takut disembah. Seorang panglima selalu berpikir substansi biasanya. Politik substansi, tidak bicara detail hukum. Detail hukum pasti akademisi, betul ya? Dan ini pasti nggak pernah menang. Yang menang siapa? Para petarung kan yang menang kan? Yang ini ngomentari dengan kerjanya kan? Nasib. Jadilah perkara hukum sampai sekarang. Apa hukumnya patung? Haram. Hukumnya lukisan yang haram. Dalilnya teks. Lah saat membiarkan. No, coba. Berarti boleh. Tidak mungkin saat melanggar Nabi. Itu ulama yang mengatakan bahwa dilarangnya patung, dilarangnya lukisan itu bukan dilarang tanpa makna. Tapi dilarang karena makna. Yakni khawatir disembah. Maka saat hanya menghancurkan yang disembah, yang tidak disembah dibiarkan. Tidak mungkin orang ahlul jannah itu melanggar Nabi. Coba pusing nggak ini? Makanya jangan hanya hukum belajar, biar pusing dia yang orang hukum. Yang perilaku aja indah. Untuk aku juga ngajar fikih, nggak apa-apa. Demikianlah cara melihat sesuatu. Panglima-panglima perang, politisi terkadang oleh orang hukum pusing. Ya kan orang hukum di belakangan. Yang pertama maju siapa? Panglima perang, yang lama lobby ya, diplomat yang maju itu tinggal udah enak baru datang orang hukum itu datang. Ini boleh nggak boleh. Serah kaulah. Kalau boleh nggak menang ngapain? Sama nih, ketika akhirnya ada acara gini ngomong haru biru, masyarakat kembali lagi berjuang. Ini sunnah bid'ah, terserahlah kau bahas, pokoknya ini maju aja. Gitu. Kalau Anda ada di area depan itu, pasti Anda nggak pusing. Terserahlah, dia mau bilang boleh nggak, terserahlah, dia orang hukum. Pokoknya sekarang Islamnya maju. Dah selesai. Kira-kira kayak gitu. Karakter panglima perang pasti begitu. Kalau dia karakter rumit nggak jadi panglima perang. Kayak orang hukum, boleh nggak boleh, sunnah pat nggak menang. Seperti yang sekarang kita. Mau perkara persaudaraan panjang ceritanya dibahas. Sama ya kira-kira ya. Jadi memang beda pendekatan dalam satu event itu, dan Nabi ini contoh hadis tentang Anas ini. Itu 2-3 pendekatan ilmu bisa mendekati berbeda, tapi yang jelas ada fakta Nabi tidak mengomentari Anas dan tidak menyuruh Anas taubat, tidak pula nyuruh Anas jangan begitu besok lagi ya, enggak, dibiarkan lah. Jangan begitu. Nah kalau kayak gitu jadi perkara tetap. Jadi memang hadis Syama'il itu akan melengkapi pemahaman tentang hadis hukum, sehingga membuat menjadi indah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Waalaikumsalam.